Shalom. Shalom Papa Mama. Shalom adik-adik semua. Gimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Hari ini kita sama-sama mau datang kepada Tuhan. Kita mau sama-sama beribadah di rumah kita masing-masing. Mari kakak undang kita semua sama-sama siapkan hati kita. Kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Amin, puji Tuhan. Kak Eko minta kita semua fokus sama-sama beribadah kepada Tuhan. Angkat tangannya kita semua, kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Karena anugerah Tuhan kami ada saat ini ya Bapa, sebagaimana kami ada. Amin. Mari Tuhan, urapi ibadah kami, biar Kau hadir dalam pujian penyembahan kami. Engkau memberikan kekuatan oleh firman-Mu yang akan Kau taburkan hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami angkat tangan kami, kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu. Amin. Karena Engkau Allah yang layak disembah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua katakan, Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus adik-adik. haleluya. Ya, dengan antusias yuk semua berdiri, yang ada di rumah berdiri bersama dengan papa mamanya. Kita akan memuji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, adik-adik saya ingin kita semua perkatakan yel-yel kita bersama-sama dengan semangat. Yes. Sekolah Minggu GBI Salemba dan Cibubur. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Hui, 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 hui. Yes, 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 yes. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, tepuk tangan buat Tuhan. Kita akan memuji Tuhan adik-adik, sama-sama kita bersukacita. Sebab Tuhan kita baik. Dari terbit matahari sampai terbenamnya. Biarlah puji-pujian kita naikkan buat Tuhan. Kakak percaya adik-adik di rumah, begitu sukacita memuji Tuhan hari ini. Sama-sama katakan dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuk. Biarlah nama Tuhan, biarlah nama Tuhan dipuji. Sama-sama angkat tanganmu, katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuk. Biarlah nama Tuhan, biarlah nama Tuhan dipuji. Sama-sama katakan hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala. Sama-sama katakan dialah Raja. Dialah Raja. Raja. Dialah Tuhan. Dialah Tuhan. Tuhan. Namanya Yesus. 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 Oh, dialah Raja. Aku anak Raja. Aku anak raja, Engkau anak Raja. Kita semua anak Raja. Aku anak Raja. Aku anak Raja. Engkau anak Raja. Kita semua anak Raja. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Katakan dialah Raja. Dialah Raja. Raja. Dialah Tuhan. Tuhan.
namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Aku anak raja, Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. aku anak raja, Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Sama-sama katakan. Haleluya, Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus adik-adik. Haleluya. Haleluya. Saya percaya adik-adik di rumah adalah anak raja, kakak juga anak raja. Amin. Saatnya kita siapkan hati kita adik-adik. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Mari adik-adik, angkat kedua tangan kita semua. Kita sama-sama arahkan hati kita kepada Tuhan. Bapa, kami rindu hadirat-Mu terus memenuhi kami. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang baik. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku ya Tuhan, ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Aku percaya Engkau Bapa, ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Angkat kedua tanganmu adik-adik, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku Tuhan, di hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia ya Tuhan, Engkau Allah yang baik ya Tuhan. Mari sembah Dia adik-adik, menyembah-Mu, kami tinggikan kami nama-Mu, menyembah-Mu Tuhan. kami bersyukur buat cinta-Mu, buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, terima menyembah-Mu kasih Tuhan. Bapa. Kami menyembah-Mu, sebab Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuji ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tak usah ku takut, tak usah. Kuria lama ya sandara lama takara lama. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah,
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku ya Tuhan, di hidupku. Kurya labaya sandara labatakara labaya sandara. Bapak, kami bersyukur, Ya kami berterima kasih buat anugerah yang besar dan sempurna Engkau limpahkan bagi kami. Benar Tuhan. Kami sudah memuji-Mu dan menyembah-Mu. Ya, Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kurya. Kami buka hati sekali lagi di hadapan-Mu Tuhan. Benar Tuhan. Kami sungguh-sungguh serius Amin. mau mendengarkan Tuhan berbicara bagi kami. Amin. Karena kami tahu firman Tuhan itu adalah Allah sendiri yang menjadi rema dalam hidup kami, menjadi kekuatan kami. Kami duduk diam mendengar firman Tuhan. Benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dalam nama Yang siap Tuhan mendengar Yesus. firman Tuhan sama-sama katakan Amin. Amin. Silakan duduk adik-adik semuanya. Kakak minta semua fokus mendengar firman Tuhan. Selamat mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Hai, shalom teman-teman. Wow, semua sudah ready untuk mendengarkan firman Tuhan. Perkenalkan yang belum kenal aja ya, yang belum kenal aja. Nama aku Michelle. Michelle cantik. Ya, betul. Nah, sekarang aku mau panggil dulu kakak sekolah mingguku yang akan bercerita. Sudah siap teman-teman? Aku sudah mendengarnya. Ya, jangan kenceng-kenceng. Oh, boleh deh, kenceng-kenceng boleh. Oke ya, sudah siap teman-teman? Wow, sudah. Oke, aku panggilin dulu ya. Sebentar. Aku lihat dulu. Mana ya? Kak Duma. Iya, hai Michelle. Hai, shalom Kak Duma. Shalom adik Michelle, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa karena Tuhan Yesus kita dong, luar biasa. Wow, keren. Shalom adik-adik, apa kabar? Luar biasa, Iya, bener iya. luar biasa. Aku sudah dengar Kak, katanya luar biasa. Sekarang mama papa kita tanya. Ya. Karena kan sekarang ini mereka lagi di rumah. Ya betul. Tetap luar biasa. Ya, coba ya. Kak Duma, Saya- coba. Aku aja yang Oke. panggil boleh nggak? Kalau mama papa. Boleh. Ya. Coba. Papa, mama, apa kabarmu? Kedengeran. Ya. Coba kita sama-sama bilang gini. Shalom mama papa. Apa kabarnya? Michelle, mereka jawab luar biasa. Tetap luar biasa. Wah, Iya, keren banget. luar biasa. Tuhan Yesus kita keren banget. Betul, karena Tepuk Tuhan tangan Yesus. dong Ya. buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya. Wow, keren. Kakak mau kasih tahu Michelle, Ya Kak Duma. tahun 2020 ini Ya. Tuhan kasih adalah tahun dimensi yang baru. Tahu nggak apa itu dimensi yang baru? Dimensi yang baru. Apa sih? Apaan? Mau tahu nggak? Mau. Kalau mau tahu nanti ikutin ya. Ya. Bener ya? Bener. Tahun dimensi yang baru adalah Tahun dimensi yang baru adalah berubah serupa Kristus menjadi kepala bukan ekor. bukan ekor. Sekarang kita bikin gerakannya. Oke. Biar teman-teman yang di rumah, mama papa ikut juga bikin gerakannya. Setuju? Setuju. Nah, sekarang tangannya Kakak Duma kan pegang mic. Sekarang dua-dua tangannya ikutin Kak Duma.
Setuju? Siap-siap ya. Ya, Yuk semuanya siap-siap bangkit ya. berdiri, yang masih duduk bangkit berdiri. Ayo, sama-sama ya. Tahun dimensi yang baru Tahun dimensi yang baru adalah adalah berubah berubah seperti Kristus seperti Kristus menjadi kepala, menjadi kepala, bukan ekor. bukan ekor. Tangannya digoyang satu sebelah kiri. Nah, ulang ya sekali lagi. Ya, Siap? Siap. Lebih semangat dong. Ya. Lebih Oke, semangat, oke, semangat, oke, semangat, oke, semangat. oke. Michelle juga ikutan ya. Ya. Supaya teman-teman di rumah semangat. Semangat. Oke, siap, semangat. Tahun dimensi yang baru Tahun dimensi yang baru adalah berubah berubah serupa Kristus serupa Kristus menjadi kepala, menjadi kepala, bukan ekor. bukan ekor. Tepuk tangan yang pintar-pintar. Wow, seru sekali. Mereka semua pada ikut, Michelle. Iya, betul, Mama Kak Papa Dima. juga pada ikut. Iya, Jadi seru ya ibadah kita. Nah, sekarang saatnya kita mau dengar firman. Oh, oke. Aku mau duduk baik-baik ya, Kak Duma. Michelle duduk manis. Ya. Oke, aku Nanti- dengarkan baik-baik. Iya, nanti Kakak Duma tanya. Ya, Michelle, siap. ngerti apa enggak? Oke. Oke? Siap, Oke. Michelle? Siap. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mama, Papa harus siap. Sudah siap? Nah, Kakak bawa Alkitabnya, tapi nanti Papa Mama tolong bantu di rumah selesai firman ini disampaikan, nanti Papa Mama bacakan ayat Alkitab yang kita ambil dari 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai ayat yang ke-21. Siap? Yuk, kalau misalnya ini dicatat dulu atau ditulis di handphone. 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai ayat yang ke-21. Sudah? Nah, saatnya Kak Duma mau cerita. Dengar ya baik-baik. Konsentrasi, fokus, jangan ada yang bercanda lagi. Tidak ada yang lihat sana, lihat sini. Cuma lihat layar yang ada di depan kita. Setuju? Karena kita sedang dengar firman Tuhan. Pinter. Ada kota namanya Aram. Nah, bangsa Aram namanya bangsa Aram. Itu adalah musuhnya bangsa Israel. Waktu mereka ini bangsa Aram ini bertekad, punya sesuatu tekad, punya niat, niat untuk ngancuri umat Tuhan bangsa Israel. Wah, padahal itu kan gak boleh. Kan gak boleh musuhan, gak boleh. Karena kita itu harus berteman, baik-baikan sama orang. Tapi bangsa Aram gak suka temenan. Mereka pengen hancurkan bangsa Israel, umatnya Tuhan. Tetapi Tuhan tahu rencana si bangsa Aram ini. Dan dia berikan Nabi Elisa. Siapa namanya? Nabi Elisa, pinter. Nabi Elisa ini punya kemampuan yang ajaib. Wah, apa itu kemampuannya? Dia itu bisa mendengar setiap rencana jahat dari Raja Aram. Wow. Dan setiap kali Raja Aram bergerak, orang Israel dapat menghindari perangkapnya mereka. Untuk mereka menggagalkan rencana-rencana bangsa Israel. Belum tahu dia ada Nabi Elisa. Makanya Nabi Elisa itu diberikan dekat banget dengan Tuhan. Tetapi bangsa Aram itu gak puas. Gak puas. Raja Aram jadi frustasi. Dia cari ide-ide yang baru. Dia cari hal-hal yang jahat. Bagaimana cara mengejar orang bangsa Israel ini. Tetapi apa yang terjadi? Pelayan-pelayan yang terpercaya. Dia sebarkan. Dia cari
bagaimana cara menghancurkan bangsa Israel. Kemudian dia marah. Dia bilang begini sama semua para prajurit-prajuritnya. Dia marah, dia bilang, tidakkah kamu tahu bagaimana cara memberitahukan siapa yang memihak kepada raja orang Israel itu? Cari dia. Kalau raja udah marah, prajuritnya pada ketakutan. Dia cari siapa orang yang ada di dalam bangsa Israel ini. Orang yang kuat. Orang kuatnya Tuhan gitu loh. Wah, apa yang terjadi? Seorang dari mereka jawab bilang begini. Prajuritnya bilang begini. Tidak Tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi itu. Nabi dari Israel itu. Dialah yang memberitahukan kepada bangsa Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh Tuanku di kamar tidurmu. Kok sampai bisa ya? Nabi Elisa, tahu apa yang menjadi rencana Raja Aram. Tahu apa yang menjadi kejahatan mereka. Tetapi Tuhan tidak biarkan mereka untuk menghancurkan bangsa Israel. Raja Aram sangat marah. Kemudian dia menemukan Elisa dan menangkap Elisa. Apa yang terjadi? Kira-kira bisa nggak ditangkap? Nabi gitu loh. Orang kuatnya Tuhan. Dia gagah, dia perkasa, dia suka doa, dia suka puji Tuhan. Dia suka baca firman, dia suka melakukan maunya Tuhan. Apa yang terjadi? Prajurit dari Aram bilang begini. Dia ada di Dotan. Rajanya kemudian nyamperin. Di mana itu Elisa? Dia bingung, dia balik ke sana, dia balik ke sana. Dia cari akal yang jahat. Tidak ketemu. Dia suruh prajuritnya bawa senjata. Senjata perang yang lengkap. Dengan kereta. Apalagi yang dia lakukan? Dia suruh kejar itu orang. Waktu dia kejar. Tengah malam. Prajurit-prajurit itu mengepung kota Dotan. Berhasil? Kita lihat selanjutnya. Hamba Elisa keluar dari tendanya. Pagi-pagi. Ternyata Elisa itu punya hamba. Hamba itu adalah orang yang dipercaya. Orang yang selalu menolong dia. Yang selalu mengingatkan dia. Yang selalu membantu dia. Itu hambanya Elisa. Dia pagi-pagi bangun. Keluar dari tendanya. Dia lihat apa yang terjadi? Dia tidak percaya karena dia melihat dengan matanya. Seperti mimpi katanya. Aku sedang mimpi. Dia cemas. Dan kemudian dia melihat tentara-tentara musuh yang sangat gagah. Dia lihat dengan matanya sendiri. Mereka benar-benar dikelilingi oleh tentara-tentara Aram. Pasukan-pasukan Aram yang banyak sekali. Hati hambanya Elisa tenggelam dan ketakutan. Dia takut, dia melihat dengan matanya sendiri. Banyak orang-orang yang sedang mengepung dia. Apa yang terjadi? Kemudian dia lari kejar. Dia lari dan dia berseru kepada Elisa. Elisa, Elisa, musuh ada di atas kita. Apa yang kau lakukan? Kata Elisa. Elisa melihat. Dan dia melihat wajah pelayannya. Sangat ketakutan. Gimana sih kalau ketakutan? Ketakutan. Sangat ketakutan. Adik-adik, keadaan yang sekarang kita pun beribadah harus di rumah. Keadaan yang tidak enak. Ada orang banyak yang ketakutan, khawatir dengan kondisi sekarang. Tapi dengar baik-baik adik-adik.
Dengar baik-baik papa mama. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Elisa berkata, tenang, tenang. Ada banyak dan bahkan lebih banyak tentara Allah yang gagah perkasa, yang bertarung untuk kita daripada yang lawan-lawan kita yang ada di sekitar kita. Ternyata tentara Allah lebih kuat, lebih perkasa untuk melawan, untuk bertarung musuh yang ada dilihat oleh hambanya Elisa. Elisa terus berdoa. Dia berdoa. Dia sangat dekat sama Tuhan. Adik-adik, papa mama, berdoanya dengan sungguh-sungguh. Bukan berdoa asal tutup mata, lipat tangan, ngomong sama Tuhan. Tetapi Elisa berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia ngomong sama Tuhan, sangat dekat. Dia bilang, tolong Tuhan, butakan mata musuh. Sehingga mereka tidak bisa melihat kemana mereka pergi. Wow. Elisa berdoa supaya musuh-musuh, mata musuh mereka dibutakan. Tidak bisa melihat bangsa Israel yang mereka sedang kejar. Yang mereka sedang lakukan kejahatan. Apa yang terjadi? Tuhan dengar doa dari Elisa. Nabi Elisa berdoa, Tuhan dengar. Kenapa Tuhan dengar? Karena Tuhan tahu Elisa sangat dekat dengan Tuhan. Elisa ada di hatinya Tuhan. Kemudian Tuhan membutakan mata orang-orang itu. Seperti yang Elisa minta kepada Tuhan. Dan mereka tersandung dalam kegelapan dan kebingungan. Mereka kucar-kacir. Mereka lari. Mereka malah bingung apa yang terjadi. Hebat ya. Hari-hari ini mungkin kita bingung. Kok gak berhenti-berhenti ya? Kok gak selesai-selesai? Ayo makin banyak berdoa. Makin banyak berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong. Berseru kepada Tuhan. Minta pertolongan sama Tuhan. Maka musuhnya jatuh, tersandung, dan kebingungan. Semua musuh tidak bisa melakukan apapun. Dan Elisa berdoa kepada Tuhan. Elisa berdoa dan Elisa minta kepada Tuhan. Tuhan, tolong buka mata hambaku agar dia dapat melihat. Oh, Elisa berdoa kepada Tuhan, minta hambanya supaya melihat perbuatan tangan Tuhan. Tuhan buka matanya. Seketika itu juga pasukan kuda dan kereta api dari surga. Dia lihat sedang menolong dan menghalau musuh, yaitu bangsa Aram yang sudah jatuh, tersandung. Tuhan menunjukkan bahwa kita tidak sendirian. Yang ngerti katakan amin. Katakan, aku gak sendirian. Ayo mama papa ngomong, bilang sama anak kita gak sendirian. Ada Tuhan yang berserta dengan kita. Amin. Adik-adik juga ngomong sama papa mama. Papa, mama, kita gak sendirian. Ada Tuhan yang selalu beserta dengan kita dan selalu menolong kita. Pasukan Tuhan dilindungi, dijagai. Bangsa Israel diluputkan dari hal-hal yang jahat dari bangsa Aram. Allah melihat mereka tidak berdaya. Karena Tuhan
ada di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Karena kita tahu Tuhan Yesus lebih hebat dari siapapun. Yang ngerti katakan, yes! Yang ngerti katakan, yes, yes, yes! Oh, haleluya. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Adik-adik, papa mama, Elisa berkata kepada mereka, biarkan aku menuntun pria yang kamu cari. Wis, pasukan yang udah kalah, jatuh, bergelimpangan, mereka duduk, ditolong sama Elisa. Elisa mengasihi mereka. Karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Dan Elisa diberikan belas kasihan kepada pasukan yang berjatuhan. Lalu ia membawa mereka ke Samaria dan langsung ke Raja Israel. Atas saran Elisa, Raja Israel menunjukkan belas kasihan. Seperti belas kasihannya Tuhan. Dia berikan kepada Raja Israel. Kemudian dengan belas kasihannya itu, Raja Israel menyiapkan pesta untuk mereka di sana. Mereka makan, diberikan makan, minum. Kemudian dia membiarkan mereka pergi. Setelah ini, orang-orang itu menyerah atas serangan mereka terhadap bangsa Israel. Haleluya, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesusku hebat. Katakan Tuhan Yesusku hebat. Tuhan Yesus kita hebat. Tuhan Yesus kita berkuasa. Tuhan Yesus kita yang mampu menolong. Setiap seruan doa kita Tuhan dengar. Berapa banyak kita yang mau didengar doa-doa? Ayo angkat tanganmu. Bilang sama Tuhan. Tuhan Yesus dengar doaku. Hari ini aku berdoa buat bangsaku Indonesia dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan aku percaya, aku pasti menerima doa yang kunaikkan kepada Tuhan. Karena aku tahu aku menyembah Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dalam nama Yesus. Amin. Adik-adik, luar biasa. Tuhan Yesus kita luar biasa. Berapa banyak kita yang percaya Tuhan Yesus kita luar biasa. Lihat mamanya, lihat papanya, bilang sama mama papa, Tuhan Yesus kita luar biasa. Mama papa juga bilang sama adik di rumah, bilang sama anak-anak kita, nah Tuhan Yesus kita luar biasa. Amin, amin. Saya bangga punya Tuhan Yesus. Kita semua bangga dengan Tuhan Yesus. Masalah ini akan selesai ketika kita berseru, minta tolong kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menolong. Amin. Ada firman Tuhan berkata, Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, jikalau kamu, kita, saya, adik-adik, mama papa, tinggal di dalam Tuhan Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam aku dengan cara baca firman Tuhan setiap hari supaya imannya semakin kuat, semakin gagah, semakin perkasa. Firman Tuhan tinggal di dalam kita, maka Dia akan memberikan apa saja yang kita minta. Tuhan bilang, hari ini mintalah
apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Berapa banyak kita yang mau menerima semua doa-doa kita. Hari-hari ini bangsa kita, bangsa-bangsa, bahkan seluruh dunia ini akan dipulihkan, akan disembuhkan, akan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tapi sebelum kita berdoa, mana Michelle? Masih duduk manis, Michelle. Cantik. Hai, iya Kak Duma, ini aku. Sudah dengar, Nak? Sudah dong. Kamu pinter. Tadi ceritanya apa tuh? Tentang Hah? Elisa. Oh, Yang kenapa Elisa? iya, dia bisa melihat bahwa yang menyertai dia itu banyak sekali. Dan dia tidak melawan tentara Aram sendirian, tapi bersama dengan tentara-tentara Allah. Tentara Allahnya bisa dilihat dengan mata enggak? Iya, akhirnya bisa juga saat Elisa berdoa sama Tuhan supaya bujangnya bisa melihat tentara-tentara itu. Ya, terus semua tentara-tentara Aram itu melihat orang-orang itu berjatuhan, Iya, tetapi tidak dibiarkan. ya, betul Kak Apa Duma. yang terjadi? Nih, ayo, selanjutnya apa yang terjadi? Mereka diberikan belas kasihan. Oh, dikasih jamu-jamuan, makan. Iya, Oh, Elisa jangan- nggak bales ya, nggak nggak balas dengan yang jahat. jahat nggak boleh dibalas dengan kejahatan. Iya, Tapi biar kejahatan kita balas dengan kebaikan Tuhan. Amin. amin. Wah, pinter kamu, Nak. Hai adik-adik, sekarang waktunya kita sama-sama memperkatakan Pentakosta yang ketiga. Sambil diperkatakan, adik-adik sambil ikutin gerakan Kak Ella ya. Siap adik-adik? Wah, pasti udah siap semua. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan bergerak memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, pasukan, ingat ya, kita sedang berada di era Pentakosta yang ketiga. Sampai jumpa. Kakak percaya firman Tuhan yang telah disampaikan itu memberkati adik-adik semua. Amin. Yes. Mari lakukan firman Tuhan sesuai yang telah kita dengar agar firman Tuhan itu terus bertumbuh Yes. dan kita diberkati Tuhan Amin. berlimpah-limpah. Amin. Yuk, mari angkat tangan, kita akan tutup, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih Yes. buat firman Tuhan yang telah Amin. ditabur. Mari Tuhan, biar firman-Mu jatuh ke dalam hati kami yang baik ya Tuhan, Amin. sehingga berakar, bertumbuh dan Yes. berbuah ya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yes. Yesus. Kami percaya firman Tuhan yang telah ditabur memberkati setiap adik-adik Amin. semua. Juga Papa Mama yang mendengarkan, yang Ya, melihat, juga diberkati Diberkati Tuhan Tuhan. berlimpah-limpah Amin. di dalam nama Tuhan nama Yesus. Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Yes, Tuhan. Mari Tuhan, Berkati bangsa kami. selamatkan Indonesia ya Tuhan. Berkatilah Indonesia. Berkati Indonesia, Berkati sembuhkan Indonesia ya Dalam nama Bapa. Tuhan Yesus Di Kristus. dalam nama Dalam Tuhan nama Tuhan Yesus, Yesus Kristus. kami berdoa Tuhan setiap Makasih, Bapa. jiwa-jiwa Terima yang kasih, terkena Tuhan. sakit, terkena Dalam nama Tuhan sakit Yesus. virus corona Dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus. COVID-19, Engkau Dalam nama jamah, Tuhan Engkau Yesus. sembuhkan Amin. ya Bapak, di Ya. dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Thank terima you, kasih Lord. Tuhan Thank you, Yesus. Jesus. Terima kasih buat hari ini Tuhan.
terima kasih, Engkau Allah yang setia, Engkau Amin. Allah yang baik, Yes. dan Kau pasti juga menyelamatkan Amin. Indonesia Amin. di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus. Tuhan Yesus. Bapa, ibadah kami sudah selesai. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Terus pegang kami dengan tangan kananmu ya Tuhan. Pimpin langkah kami selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Mari kita semua katakan Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.